Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Pokoknya selamat saja ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat Oke, malam. iya pokoknya selamat karena Siap. nggak tahu Selamat kita yang komplit, nonton Pak. ini Iya. kapan nanti ada yang nonton Siap. pagi kan, siang, sore. Sehat semua nih Bapak Ibu. Alhamdulillah Sehat, sehat Iya, sekali. baik Sobat Cerdik. Jadi kita ini sekarang sudah kedatangan peserta PKP fasilitasi Kabupaten Sleman angkatan 3. Oke, dalam sesi ini kita akan bicara tentang kenangan dan inspirasi. Pasti dalam proses pelatihan itu pasti banyak hal yang dilalui ya. Apakah itu kenangan yang sifatnya haru biru lah, sedih, gado-gado ya, campur aduk ya. Kalau saya lihat dari sini kelihatannya masih tegang semua ini. Enggak, Pak. Bukan efek setelah seminar ya, bukan ya? selesai. Bukan. Tapi gimana nih perasaannya nih? Tapi sebelum lanjut ke perasaan dari Pak Wisnu, tapi belum kenalan ya? Belum. Kita kenalan dulu aja deh kalau gitu, Pak Wisnu. Ya. Mohon perkenalan diri. Pak Wisnu dari mana? Bukan dari tadi yang jelas ya. Pak Wisnu, kemudian bertugas di mana? Kurang lebih seperti itu. Ya, silakan Pak Wisnu, kemudian nanti lanjut dan seterusnya. Ya. Silakan. Terima kasih. Perkenalkan diri, nama saya Rohmat Wisnu Aji. Saya bertugas di UPTD Pelayanan Pasar Wilayah 2 Kabupaten Sleman. Itu di bawah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman. Kabupaten Sleman. Iya, kantor saya di pasar. Jadi saya tuh nggak tahu, kayak bukan pegawai deh, Pak. Oh, tapi asik Di kalau orang di pasar, iya. kalau di pasar asik ya, berarti Jajannya gampang. kayak apa ya? Menguasai harga pasar ya. Siap. Jadi harga Yang pasar menguasai teman-teman. Oh, teman-teman. Saya tinggal mantau aja. mantap aja. Berarti kalau tanya harga-harga Pak Wisnu udah luar biasa ya. Sudah ada di webnya. Udah di webnya ya, tinggal Pemantauan buka. harga pasar sudah ada. Jadi Oke. setiap hari kita di update harganya. Kebetulan Pasar Sleman itu jadi salah satu tempat untuk uji petik ini harga. Oh, Dari iya iya. daftar sembako ada 17 mata komoditas harga yang dipantau setiap hari. Wah, berarti intinya kita bisa update lah nanti informasi itu di Pak Wisnu ya. Baik, Iya. terima kasih Pak Wisnu, ini narasumber yang pertama. Yang kedua siapa dulu nih? Saya dulu Iya, boleh. Ya. Terima kasih Pak Owi waktu yang diberikan untuk kami. Saya Rosalina Setiawardani dari Disub Kabupaten Sleman. Saya sehari-hari bertugas sebagai Kepala Seksi Keselamatan Transportasi. Keselamatan transportasi. Oh iya. iya. Jadi memang ujungnya dari semua kegiatan di Disub itu memang untuk keselamatan transportasi gitu. Jadi saya sering memberikan rekom kepada seksi-seksi lain gitu, do dan don't gitu. Jadi misalkan kita pasang Misalnya. rambu gitu Ya, bisa, oke. terus sebaiknya batas kecepatan itu seperti apa Seperti gitu. apa. Saya sehari-hari di jalan gitu. Jadi kalau Mas Wisnu ini sehari-hari berkutat di pasar. Pasar. Dengan, Bapak Ibu di pasar gitu hiruk pikuk gitu ya dengan jajan-jajan Jajan-jajannya. yang enak-enak Kuliner yang luar terus pokoknya nih biasa, Pak Wisnu nih. gitu. Saya setiap hari iya, Pengen saya apa setiap ada hari ya, jalan Pak? gitu panas-panas gitu. Iya, kalau Ibu berarti di jalanan ya. Berarti Iya, di jalanan. bukan anak jalanan ya, orang jalanan ya, orang jalanan. Tapi nanti jalanannya mampir ke pasar, nggak apa-apa ada Pak Wisnu Iya. gitu ya. Jadi saya kalau udah tahu nih Mas Wisnu di sana, udahlah kalau saya habis survei gitu saya mau mampir ke sana. Deh siapa tahu ditraktir es dawet gitu. Saya juga mau Sama kan. bakso. Gitu. Oke, baik. Berarti panggilannya Bu Rosa ya. Iya. Saya ingat Kak Ros ya. Kak Ros. Iya, saya di kantor dipanggil itu. Kak Ros ya. Tapi seperti enggak, nanti enggak usah Nek. Seperti Kak Ros enggak. Ada saatnya ya, harus ya. Baik. Bu Rosa, terima kasih. Selanjutnya Bu Isti. Nah, Oke, Bu terima Isti. kasih Bapak. Perkenalkan, nama saya Isti Fajaro. Saya bertugas di Kapanewon Depok Kabupaten Sleman. Sehari-hari menjadi Kepala Jawatan Kemakmuran di Kapanewon Depok yang bertugas untuk melakukan pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi, ke bidang pembangunan infrastruktur dan di bidang lingkungan. Jadi kalau tadi Pak Wisnu di pasar, kemudian Mbak Rosa itu di jalan, saya lebih banyak di masyarakat. Terkait infrastruktur jalan rusak,
jembatan rusak, Jembatan kemudian terkait perekonomian kaitannya juga sama, kaitannya dengan infrastruktur. Jadi lebih banyak kami ke masyarakat untuk mendengarkan aduan masyarakat terkait semua hal, baru nanti kami sampaikan ke Bapak Ibu di Kepala Dinas OPD terkait. Baik, berarti kalau Bu Isti, berarti saya warganya Bu Isti nih. Saya kan warga Depok, saya Seturan ya. Jadi saya warganya. Nanti kalau ada kaitannya banyak dengan sekali aturan Seturan Bapak. Kita tetanggaan tapi nggak pernah ketemu. Beliau di Ngeropo, Iya. Condong Catur, Pak Tantowi di Saya Seturan di Catur. Seturan, Nah, ya. insya Allah nanti ketemu kalau saya pas ke Seturan, pas ke Ngeropo. Baik, berarti kita warganya Bu Isti ya. Tapi Bu Isti itu bukan singkatan dari Ikatan Suami insya Tangguh Allah Istri, tidak. bukan ya? Pak Awi, Iya. tapi menarik nih kan Iya. saya berhadapan dengan warga Depok nih. Iya, betul. Ibu warga mana coba? Saya Sleman. Oh, Sleman. Oh, Kapanewon kota. Sleman. Kota. Nah, ini perlu disampaikan. Iya. Jadi Kapanewon Depok itu se-DIY itu kecamatan paling tinggi kecelakaannya se-Indonesia. Nggak main-main ya, kecelakaan lalu lintas nomor Ini 1 kasih penyumbang. perhubungan nih bener nih. Iya, makanya saya langsung tersadar. Sadar ya. Itu kira-kira faktornya apa nih? Apa kita bicara dikit ya? Itu kenapa kok tinggi kelalaian ya? masyarakatnya Iya, ya. atau infrastrukturnya, karena pada saat bicara infrastruktur misalnya Iya. ternyata ada jalan yang diberikan kejut itu ternyata membahayakan, itu kan juga menjadi kewenangan dari Dinas Perhubungan untuk memberikan edukasi ke masyarakat ya gitu. Tapi luar biasa nih, berat sebenarnya. Kita bisa Sekarang ngobrol kita lebih lanjut ya. Siap, Pak. Dan saya rasa ini ada sesi khusus nanti khusus untuk ya. untuk Insya cerita Allah itu nanti. karena menarik sebenarnya ya. Saya sebagai warga Depok, terus di sini kebetulan ada pengampu kebijakannya, jadi pas banget. Siap. Tapi hari ini kita akan kembali sedikit gitu ya, bicara tentang Bapak Ibu di sini kan adalah peserta PKP ya, pelatihan kepemimpinan pengawas. Berapa lama ya pelatihannya kemarin? Rasanya Kurang kayak lebih. di total itu Saya tuh kayak ngetes nih berapa ada lama, yang masih ingat bilang nggak? 140 hari. 140 hari, berarti berapa Awal itu. berapa bulan? 3 bulanan ya? Dari bulan Lebih. Juli. dari Juli ya. dari Juli ya? Juli Mulai akhir sampai e-learning. 5 Desember ya. Ya, kurang lebih 6 bulan. 6 Durasinya sih 6 bulan. Oh, karena ada efektif emosinya ya? waktunya kan jadinya Yang kita tatap Oh, muka kan iya, hanya iya, di iya. bulan kemarin itu ya. MOC-nya itu yang lama ya. Iya. Oke, berarti E-learning, kurang lebih asinkronus. ya berbulan-bulan lah ya, berbulan-bulan. Wah, lama banget. Kalau saya mau tanya nih, dari sekian proses PKP yang dilakukan itu kira-kira di poin mana nih yang mau Bapak Ibu cerita nih? Mungkin poin MOC-nya atau pada saat sinkronusnya atau pada saat klasikal atau pada saat banyak sih ya menyusun Gado-gado itu, laporan Pak. dan seterusnya. Artinya dari tahapan awal sampai dengan hari ini tuh gado-gado ya rasanya. Gado-gado. Gado-gado. Iya. Artinya di setiap tahapan ada pengalaman yang kita dapat. Sebagai oke, contoh oke. sebanyak e-learning. E-learning. E-learning kita harus membaca, itu yang sangat susah. E-learning itu materi yang diberikan luar biasa, kemudian kita harus Luar membuat biasa banyak nih maksudnya. banyak, kemudian harus membuat materi IC. IC materinya yang harus banyak, kita waktu membacanya terbatas. terbatas, Iya. harus malam kita pagi sampai sore kerja, kemudian malam harus mengerjakan. Waduh. Membaca itu menjadi, karena bukan kebiasaan kita sering membaca ya, itu Iya, yang iya, iya. akhirnya membuat satu edukasi bahwa kita memang perlu untuk membaca. ya. Sekarang dengan era digital berarti ya e-book yang bisa E-book, kita ya. baca, itu yang Iya. sering kita, itu yang pertama mungkin yang kalau Itu yang apa ya, jadi butuh e-learning. apa ya, butuh effort lah ya. Siap. Untuk baca. trik baca gimana biar kita memahami satu materi itu tapi tidak perlu baca dari A sampai Z gitu loh. Nah, itu yang itu pengalaman pertama kali di kami. Pengalaman Kemudian ya, kalau Bu. yang ini ya Pak Wisnu misalnya, yang kita udah mulai Zoom ini ya, kita sudah harus mengenal digital. Kita yang Oh, tidak iya. terbiasa menggunakan Zoom akhirnya mau nggak mau dipaksa oleh sistem untuk bisa hadir di Zoom dan bisa bertatap muka dengan seluruh Agak widya suara. ya, Itu berarti ya harus adaptasi itu wah, ya. itu kadang berat, dan waktunya malam. Mbak Rosa punya anak kecil Pak, jadi kadang kita diganggu. Nah, Ini harus wah, ada itu ini tuh Pak. menarik. saya Ya. sering itu. Ada cerita menarik. Kadang ikut samping kayak gitu. Ada cerita Samping. menarik. Anak saya itu. Jadi kami pada waktu Zoom itu Iya, kebetulan pas fasilitatornya Bu Eko Yayu Bu ya. Eko Yayu. Beliau kan Masih ingat materinya apa gitu? Masih ingat Itu sambil yang ngetes agenda ya? agenda Iya, satu persis. kalau nggak salah Agenda ya. satu Agenda ya. satu, tapi yang lewat Wah, Zoom. ya, sinkronus ya. Ya, oke. kebetulan ada salah satu teman kami itu yang nggak bisa share screen gitu. Nggak bisa share screen. Coba, tapi Ibu Eko tuh telaten gitu. Ibu coba Coba. klik ini telaten gitu. Jangan sampai ketawa. Aduh. Tapi bisa akhirnya? Bisa. Oh, Itu. Bisa.
Jadi itu yang aduh lucu ya gitu. Itu kan Telaten gitu. karena gaptek gitu ya, istilahnya gaptek ya. Tapi ini pengalaman Bu Rosa sendiri, kira-kira kan ya seluruh peserta ya Pak Wisnu juga, atau mungkin kita juga pengajar, masalahnya kalau sinkronus tuh kadang-kadang misalnya kebetulan kalau kita bisa di rumah, misalnya kalau di kantor ya jelas kita lengkap ya. Okay. Kalau di rumah kadang ya yang rapi Atas. bagian atas gitu ya, bagian bawah nggak tahu, terserah. Ya memang kenyataan Pak. Saya utuh rapi semua, Pak. Oh, itu rapi semua. Masuk ruangan tuh saya siapkan. Tertib ya. Tempelin bawa TV yang gede itu, jadi tak masukkan ke TV, jadi Oh. lebih cetro itu. Lebih ceto ya. Karena kalau lihat layar laptop cuma 14 itu rasanya kecil banget, nggak kelihatan. Oh makanya Walah. beliau saking prepare siapnya tuh sampai kami mempercayakan ketua itu kepada beliau. Oh iya, betul. Saya juga ngerasa kayak di studio. Sekarang kan saya beberapa kali masuk Iya. di Pak Wisnu kan kebetulan kita sering satu kelompok ya, karena satu Oh, kelompok iya, ya. Jadi emang agak prepare apa ya? Persiapannya. Oh, beda kayak profesional gitu lah kalau nge-zoom ya. Iya. Tapi ada nggak pengalaman yang misalnya berkat diklat kalau ini. Kenapa? Berkat diklat. Oh, berkat diklat ya. Bukan sebelumnya sudah biasa. Ya sudah biasa, tapi Lebih ini dari diklat ini saya itu awalnya dari mulai e-learning itu nggak paham. Ini diklat karena pipi itu. Bener, saya nggak paham sama sekali. Belum paham betul ya. Dikasih materi Luar biasa materi. banyak banget. Banyak banget. Dulu saya hobi baca, tapi Suka baca. setelah harus dengan kacamata mulai males. Mulai malas. Ya, jadinya siang udah di pasar seharian, pulang udah capek. Bikin isinya masih bingung gitu ya kadang ya. Yang tak baca itu cuma judul-judulnya aja. Judul-judulnya aja. Karena itu tulisannya yang gede-gede. Oh ini, oh Getsi, oh dan lain sebagainya. Terus mulai tahu ya sudahlah. Baru mulai ngeh kegiatan itu setelah masuk di sini itu Masuk baru di mulai ngeh. kelas. Baru mulai ngeh Saya ya. harus begini, harus begitu. begini. Termasuk di Prokoto teman-teman itu tiba-tiba saya dijadikan ketua Ketua pertama kelas. jadikan ketua kelompok Kelompok ya. tahu jadi ketua Angkatan. ini pada ngapain saya heran. Karena tadi melihat sosoknya Pak Wisnu itu ya. Kayak itu saya nggak tahu itu termasuk ya kita sebut aja gado-gado ya. Iya, Ada betul. sedihnya, ada lucunya. Itu pada saat sinkronus gitu ya. Kemudian misalnya ada nggak kisah yang spesifik, mungkin apa ya, kita sebut itu tadi lucu juga ya, termasuk lucu nggak tadi itu? Nggak juga ya? Atau ada cerita yang mungkin lucu, lebih lucu lagi pada saat sinkronus atau mungkin klasikal. Misalnya sinkronus tuh ada juga peserta tuh kadang-kadang lupa mute ya. Oh, Lupa itu mute. seperti Wah, lagi kayak atau apa tuh? ngobrol lama. Ngobrol. Nggak Kalau denger. ngobrolnya pas bagus nggak apa-apa. Kadang kayak gosip-gosip gitu ya. Itu kita denger saya kadang-kadang Ini diam Bapak gitu sebagai ya. leadernya gimana Kenapa? Pak kalau lihat? Ya saya peserta kalau ngobrol menarik gitu? saya diam-diam aja. Saya biarkan aja. Bapak yang mendengarkan kita yang kadang lupa Iya. di mute, kadang sama rumah juga, masak dulu ini nih. Iya. Belum dimatikan. Jadi berarti yang teman-teman semua dengar dong kalau kita Iya, ngobrol kadang semua. benar. Jadi sebelum mulai pembelajaran misalnya jam 8 ya, kadang sebelum jam 8 kan udah ada yang standby. Saya juga standby, berarti off kamera ya. Jadi tapi kadang-kadang kita ada di situ dengan pembicaraan, ada yang tadi bocor. Iya, bocor. Dulu ngobrol apa gitu. Jadi kalau ada yang malah yang ngobrol, Bu, Iwae gosong. Saya pernah punya pengalaman Pak. Salah satu teman kami itu pas Zoom gitu dimarahin orang. Dimarahin orang. Suruh matiin. Lihat HP, suruh matiin dulu, tutup dulu itu. Tutup dulu. Karena ada orang yang marahin dia kayak gitu Pak. Akhirnya setelah sadar buka ini ditutup Iya, kayak gitu. iya, Jadi iya. nggak tahu marah apa, saya kurang tahu kan itu masih Iya, di iya. area ini. Nah, jadi langsung Iya. dimatiin. Jadi nggak sadar kalau itu orangnya juga masuk di Zoom. Nggak sadar kalau terdengar ya. Dan Kadang-kadang itu itu memang terdengar ya mengganggu. gitu. Iya. Baru pelajaran gitu ada yang mic-nya open terus suaranya masuk. Nah kita itu tidak berdaya untuk mematikan dia karena bukan admin. Saja Iya, dia benar, sebel. Kita Ya kan- pendengaran terbatas mau pusing. Kadang WA akhirnya pakai Kadang WA grup. Oh ya. Tapi nggak pernah juga. Oh iya, Kadang- kadang nggak Padahal repotnya kalau Zoom-nya pakai HP juga kan? Pakai HP Oh, iya. nggak bisa ya. Oke, itu menarik ya. Ya, iya, Pak. Terus ini lagi ya, Pak ya. Kalau kita di peserta kan 40 orang ya. Iya. PKP Sleman kan 40 orang. Pasti orangnya macam-macam ya. Ada yang mungkin ada yang kalem, pendiam, ada yang usil. Yang usil ada nggak? Yang usil-usil gitu. Ah, saya itu Usil dalam artian Yang usil, positif Pak, ya, betul, nggak Pak. usil yang mengganggu gitu. paling usil saya. Kayak gimana Pak contohnya? Usilnya tuh kayak gimana? Usilnya tuh kayak gimana misalnya? Saya sampai lupa Pak. Sampai lupa. Gimana?
Yang rasain teman-teman. Tapi nggak merasa terganggu nggak dengan keusilan Pak Wisnu ya hiburan aja Pak. Hiburan aja ya. Apa-apa. Hiburan aja. Yang usilnya masih wajar aja, usilnya ngerjain temennya kayak Ngerjain gitu. itu ya. Saya itu soalnya konsepnya have fun, Pak. Jadi Iya. Selalu bahagia Pak ketua saya. koyo guyon terus di kelompok juga guyon, bahkan rencana aksi perubahan saya ngelaksanakan di kantor itu juga saya bilang anak-anak, yuk adik seneng-seneng gue orang garap tugas sih. Pokoknya dilaksanakan dengan perasaan seneng aja ya. Dengan piknik, Pak. Dengan piknik. Saya juga banyak pikniknya terus terang. Oke, itu kan kita kisah-kisah lucu usil ya. Kemudian mungkin ya kita sebut apa ya? Yang menarik lah dari proses pembelajaran ini kira-kira pada poin apa nih selama pelatihan ini, atau insight apa yang kira-kira Bapak Ibu Paling masuk, Pak. dapatkan ya di antara sekian materi itu apa gitu. Stula, Pak. Oh, stula. Stulanya kemana stulanya? Ke Kan Jepara ke terus Jepara. bablas main ke Karimun Karimun Jawa. Jawa. Oh, berarti yang diingat Karimun Jawanya itu atau yang Yang saya ingat yang Pak, di Jeparanya? naik menyeberangnya Ada Menyeberangnya. muntah-muntah. dari Jepara Ada mabuk ke Karimun Jawa tidak dapat tiket speedboat, dapatnya Oh. Ferry. 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 Yang kita berangkat jam 7 pagi 5 jam. sampai di Karimun jam Jam 12 1. siang. Jam 1. Jam 1 posisi 5 panas. jam berarti Iya. sama kayak dari Sudah Bali ke mabuk. Lombok itu. Iya. Iya, Itu semuanya jarang yang tempat-tempat duduk, akhirnya semua ngemper, Pak. Oh, Dan tapi itu banyak- Tapi banyak itu teman-teman pengalaman luar mabuk. biasa, Pak. Dan itu mabuk, Pak. Selama ini saya nggak pernah naik kapal Dan ada yang mabuk. lucu, mabuknya ada yang lucu tapi saya mau ceritain nggak tega. waktu itu kan saya tuh kebetulan nggak terlalu ini apa mabuk gitu ya. Iya. Kalau di apa si transportasi gitu. karena perhubungan udah biasa. Iya. Nah terus lihat para kakak-kakak ini udah heboh. Iya. Ada yang minum Antimo 3 berapa gitu kan iya. ya. Nah itu aduh saya juga jadi takut gitu. Akhirnya saya terpengaruh. Minum. Ikut minum. Ikut minum. Aduh udah Berapa? Satu aja gitu. ya. Biasa nggak pernah minum, terus tiba-tiba minum, udah badan kecil kayak gini langsung meresap gitu ya. Itu saya dari naik kapal yang Tidur. ferry itu tidur sampai apa? Jadi nggak merasakan ombak ini nggak ya? merasakan apa udah dikata-katain tidur aja tuh udah nggak bisa. Ini sampai sama Mbak Isti ya? Mbak Isti Enggak, aku saya di atas. Oh, di atas tidak ya? paling atas itu. Tapi emang obat itu bikin tidur kan ya? Bikin Ya, Sebenarnya inginnya memang menikmati, Iya. tapi karena terlalu over, artinya Jadi kalau naik ngantuk. kapal itu paling 2 jam itu kita masih bisa, tapi di Masih atas bisa. 3 sampai 4 biasanya Bosen. sudah Iya, perutnya betul. sudah Plus tidak. ombaknya gimana? Oh, Oh, iya, iya, jadi Mas. kayak Anjay. iya bener ya. Karena Pantes emang- ya kalau mabuk tuh. Tapi alhamdulillah pulangnya dapat speedboat Oh. yang 2 jam. Itu kalau enggak aduh. Tapi ya keliang lagi ombaknya lebih terasa. itu Oh. pertama kan Pengalaman. kita rame tuh ya. Ya. Terus begitu udah di tengah udah ke antem-antem Mbak udah diem semua. Wah, tapi ombak itu kayak mungkin kayak di pelatihan juga ya. Wah, betul. Iya, kadang ada saatnya tenang gitu. Ada saatnya tenang nggak kalau di pelatihan? Di kelompok saya nggak ada. Oh, nggak ada ya? Nggak ada tenang-tenangnya. Oh, nggak ada tenang-tenangnya. Nggak ada. Maksudnya tenang tuh nggak ada beban untuk Wah, ada Pak, pelatihan. pas pada saat awal-awal kita belum berbicara RAP kan masih tenang, Masih mengikuti, tenang. masih adaptasi, masih Kelompok saya tuh Kalau masih korban semua. enjoy kayak gitu. Enjoy semua. Mungkin ya pengalamannya beda-beda ya. Siapa, Pak? Kalau Karena Bu kelompok Isti- saya itu ngaruh, Pak. ya. Bagian manula semua. Iya. Iya, kelompok Pak Wisnu nih bagian senior ya. Iya. Wah, Oh, gitu. coachnya paling junior lagi. Kerja Pak Wabi. Coachnya saya. Oh, siapa? Oke, Iya. jadi ya slow kalau Pak Wisnu ya. Kalau Bu Isti tadi awalnya tenang begitu, terus cuman setelah itu baru mulai merasakan merancang RAP Coach kan WA. harus mulai heboh. Alhamdulillah, coachnya Iya. Bu Yulia Oh, Bu Bapak, Yulia. alhamdulillah dengan progres beliau yang Progres. harus Lari selalu gitu ya? tepat lari dan sebagainya. Tepat Ini waktu. ternyata memang Luar biasa. tidak semua bisa mengikuti, Mengikuti. tetapi kita punya tugas untuk menggandeng, Pak. Jadi alhamdulillah berkat semangat beliau, Iya. pokoknya 10 orang ini harus Selesai. bekerja sama untuk bisa menyelesaikan RAP. Sehingga kerjasama berarti ya. ya, jadi kalau kita dari 9 atau 8 itu bisa berjalan Agak kencang, serius. jalan kencang Iya, ini Wis, yang supaya satu rapi, wis rotok ngono ya, mundur nanti burung kita rapi melu ini, mundur, wih. Pak. Iya, betul, Jadi betul. kemarin teman-teman kelas kelompok yang nanti itu ngapain kelompok 1 nggak pulang-pulang? Ya karena kita masih bertugas untuk menyelesaikan teman-teman kami yang Oh. membantu. Dan ini Wah, menjadi tak kira kerasan Iya. ya. Buatan, karena alhamdulillah itu menjadi semangat kami karena Semangat kami kami, diberikan ya, betul, amanah, betul. pokoknya kelompok 1 Iya, iya.
masuk bareng, keluar bareng, lulus bareng. Kalau tidak ada satu yang ada yang ketinggal, maka semuanya harus menyelesaikan bareng-bareng. Nah ini alhamdulillah Kayaknya itu melebu bareng sebetulnya metu kita bareng ya. melebu apa melebu bareng metu bareng ya Gitu. Makanya Orang itu bareng, lulus bareng. oh lulus maksudnya oh ya lulus bareng ya bareng Pak. Makanya itu saya terapkan di kelompok kami. Pokoknya Oh, iya, harus iya, iya, selesai iya. semuanya. berarti dulu awalnya Bu Isti serius apa tenang gitu Mulai begitu tengah-tengah kan mulai mulai ada rancangan mulai udah tek, harus punya gitu target ya. jam tanggal segini harus sudah masuk, tanggal segini harus sudah selesai, dan targetnya itu harus tercapai. Ini yang harus Pokoknya mulai Oh. terasa ngehnya diklat tuh di asrama pertama kali itu Pak, itu mulai terasa oh saya harus begini gitu. Oh, oke, Jadi oke, nek oke. di awal-awal mulai di e-learning sampai Zoom masih agak itu, menyantai ya Pak ya. masih ya nyantai wis ono tugas. Ya, ada tugasnya tugas. sih Cuman yang belum bikin. ngeh kita tuh mau diapain gitu, belum ngerti. Cuma dengar proper, saya bikin proper loh kayak Proper, gitu proper, doang gitu. proper, Tapi oke. seperti apa kita Iya. baru tahunya pas di ini, bahwa pada saat membuat suatu rancangan aksi itu harus dilinearkan dengan tupoksi kita. Selama ini Tupoksi kita kita. kan asal wah ini gini ternyata setelah Ternyata. dimundur bukan tupoksi saya. Ngapain saya harus macam-macam di Kapanewon, ternyata bukan tupoksi saya gitu. Ternyata setelah ini oh semuanya itu harus berawal dari apa sih Iya. tugas pokok fungsi Bapak Fungsi. Ibu semuanya di jabatannya masing-masing, baru kita. Nah, ini yang terus terang baru kami artinya baru ngehnya di sini Pak, Ngehnya, bahwa ya, kita baik, melaksanakan itu harus sesuai dengan tupoksi sesuai dengan kita. tupoksi kita, jadi outputnya nanti berupa semacam apa ya proyek lah, proyek yang Bapak Ibu lakukan, kemudian nanti harapannya hasilnya bisa bermanfaat ya, dan bermanfaat masyarakat. tentu dikaitkan dengan tupoksi masing-masing. betul. Ya. Wah, kita tepuk tangan dari tadi belum pernah ya. Oke, jadi pokoknya kita ngobrol seru-seru ya. Kemudian nih sebelum kita karena mungkin namanya durasi ya kalau kita Siap, ngobrol Bapak. terus luar biasa ya. Saya mau sedikit mungkin agak serius ya. Serius dalam artian kira-kira ada nggak pengalaman dari Bapak Ibu yang memang pada saat pelatihan tuh membutuhkan effort atau sampai sedih atau sampai dilema gitu antara tugas kantor, tugas keluarga, apa tugas diklat. Nah, itu gimana Ya, kira-kira? kalau diantar putranya. Wah, itu gimana? Sebenarnya sih kalau karena saya pendidikan di Badan Diklat Perhubungan dulu, Iya. ya, kayak di balai itu kami dulu sebutnya balai ya. Balai ya, balai. Itu ya kayak gini ritme pendidikannya, Pendidikannya. gitu. Cuman bedanya mungkin kalau sekarang kan nggak ada fisik, kalau dulu Iya. kami Taruna Perhubungan itu kan Oh, lari, iya terus, benar. gitu. Nggak masalah gitu Nggak Pak yang masalah. diterapkan Badan Diklat Iya. untuk kami gitu. Cuman ketika berangkat saya punya anak 2 tahun. 2 tahun masih Terus, ini ya berarti waktu butuh. itu Satu tahun. satu Belum 2 tahun ya? Iya, belum 2 tahun gitu. Terus dia kan mama banget gitu kan ya Pak, namanya juga anak masih Iya, segitu. betul, Terus betul. gitu pengen VC video call gitu, Iya. cuman nggak bisa, tiap ngeliat mama dia kan nangis. Iya. Nah padahal saya kangen gitu. Iya, Aduh betul. ya udah itu aja sih saya yang lainnya. yang beratnya di situ ya. yang Tapi lainnya kalau bisa. sama papa nggak kangen sama papa. Masa sama putranya kan yang gitu. Kangen juga tapi jelas putra ya. Putra putri Bu tadi? Putra. Putra ya. Dan Berarti hari ini dia ulang tahun. wah, siapa nih namanya? Mas siapa kita ucapin ulang tahun nih? Raska. Mas mirip nama anak saya, Aska kalau saya. Oh iya. Mas Raska selamat ulang tahun ya. Ulang Iya. tahun Mas Terima Raska. kasih. Selamat ulang Terima tahun, kasih. mudah-mudahan jadi anak yang Soleh. soleh, tambah sayang sama bunda, sama ayah. Bunda apa ayah panggilannya? Papa mama. Oh, sama papa, sama mama, pokoknya jadi anak yang membanggakan. Amin. Terima Iya, kasih amin. doanya. Wah, ulang tahun hari ini ya. Iya, hari Iya, ini. ditinggal Berarti mamanya ini. Ditinggal mamanya, berarti perayaannya besok ya, hari hari Jumat lah ya, atau Kamis. Kamis malam ya, Kamis Sudah malam. pulang kok. Kami sudah pulang ya. Baik, ada lagi mungkin yang berceritain terkait pengalaman yang cukup sering mengharu biru tadi. Ya benar sih kalau punya anak kecil tuh, aduh berat. Kalau banget saya ya. Pak, kebetulan saya ini kan pindahan ya. Artinya Oh, Ibu pindahan dari mana, Saya Bu? dari Maluku Utara. Oh. Jadi mungkin kalau di dunia di Diklat saya baru kali ini Iya, masuk di iya. Gunung Sembul, karena saya dulu prajabnya masuk di batalion, jadi udah Oh, biasa gitu. udah biasa Tapi ya, baru masuk Gunung semi Sembul baru militer. ini. Dan karena saya pindahan ini belum begitu mengenal teman-teman di OPD lain. Nah, inilah Oh, jadi saya sebatas hanya mengenal bahwa pimpinan-pimpinan saya dulu pas menjabat di Kapanewon Depok saja, karena saya Iya. baru tahun 2012 sampai sekarang masih di Kapanewon Depok, sehingga yang saya kenal di OPD itu hanya yang selalu kerjasama dengan kami atau sama pimpinan-pimpinan kami yang sudah pindah ke OPD lain. Sehingga iya, iya, pada iya. saat
mulai Diklat ini saya baru mengenal teman-teman semuanya. Artinya ini menjadi salah satu batu loncatan kami pada saat nanti ada satu problem di wilayah kami terkait dengan keturusan kami, maka saya sudah punya teman-teman nih yang ada di OPD masing-masing untuk bisa membantu kami mencarikan solusi dan sebagainya. Jadi baru mengenal ini bahwa saya kenal Pak Wisnu. Kalau Mbak Rusa kenal tapi dulu di bidang lain Mbak Rusa ya. Kalau yang teman-teman lain Kapanewon juga nggak mengenal Pak, mengenal, ya? hanya mengenal. Jadi ini saya anggap bahwa ini pengalaman luar biasa. Saya bisa mengenal teman 40 teman-teman di OPD Kabupaten Sleman. Minimal ada 40 orang yang bisa saya minta bantuan kalau ada permasalahan di wilayah Kapanewon. Yang Bapak tahu sendiri permasalahan mesti dari A sampai Z, ada semua. Ada ya. Pemerintahan ya, negara mini ya di kecamatan. Baik, berarti ada konteks jejaring kerja ya, nanti dari pelatihan ini. Oke. Dari Pak Wisnu seperti apa? Untuk kita kesimpulan lah dari kenangan dan inspirasi selama pelatihan ini. Tadi Bu Isti sudah mengawali. Kalau kenangan inspirasinya sih kalau saya kan lebih bisa memahami untuk bekerja itu step-stepnya seperti apa. Mulai penyiapannya, jadi kita harus benar-benar perencanaan, kemudian pas pelaksanaan itu juga beberapa aspek itu harus kita ingat. Kalau saya ingat bukan itu pokoknya harus pakai uang tuh Pak. Oh ya, uang. Ada undangan, dilengkapi undangan. Apalagi itu Pak. Undangan itu apa ya? Singkatannya saya bingung. Undangan itu apa itu ya? Terus lupa saya. Notulen. N-nya notulen. A-nya itu apa ya? Saya lupa ya. Absen. Absen. Saya ingatnya daftar hadir. Uang, absen. Absen, notulen, gambar. Gambar. Oh iya. Kan itu udah wajib itu ada itu semua. Cuma istilah uang itu loh. Kan kita istilahnya daftar hadir gitu kan. Tapi disingkat uang itu loh. Disingkat uang itu tadi. Ya untuk mempermudah nih kita niatnya susah. Malah ingatnya undangan, daftar hadir gitu kan, notulen, sama dokumentasi. Nggak jadi uang namanya. Makanya karena uang gitu apa ya? Oh, gambar. Nah, saya kan tipe-tipe yang orang lapangan nih. Urusan administrasi itu saya terus terang lemah. Kalau nggak di backup sama kasubag saya luar biasa. Ya, jadinya contoh untuk pelaksanaan tugas ini buat aksi perubahan itu saya juga rancang ini tanggal ini yang lainnya di backup teman-teman, tapi terus kegiatannya jalan. Saya juga udah nyiap untuk persiapan termasuk video ya. Saya soal bidang cukup gambare, cukup video nih. Jadi sudah ngumpul. Penting dikumpulin semua dulu ya. Tapi ya cuma ngumpul aja. Ketika mengkompilasi itu susahnya setengah mati. Fotonya banyak, videonya banyak, mau dipilih yang mana? Pilih yang mana ini yang berat. Terus lagi di pelajaran itu pelajaran siapa ya saya lupa, golongan darah B, terus termasuk saya Bapak ya. Apa namanya? Termasuk bisanya kerja itu di menit terakhir. Oh iya. Itu saya masuk ikut yang golongannya sampai. Bikin LAP ini aja di menit terakhir. Terakhir ya. Saya rencanakan ya wes minggu terakhir apa-apa. Mau saya mulai hari Sabtu minggu lalu. Tiba-tiba saya ngerti anak saya sakit. Saya mikir bingung. Iki aku harap nggarap. Nilai isesuk rampung. Akhirnya daripada kepikiran ya udahlah saya ngabur ke Jakarta, nengok anak saya baru balik lagi mikir ini. Video itu aja saya ngerjain baru mulai Jumat. Oh, yang video ini aksi perubahannya ya? Iya, itu saya syuting tanpa skrip, tanpa ini, cuma langsung saya panggil teman-teman itu, yuk tak bikinin skrip toh, storyboardnya. Ini. Videonya kan saya udah nyicil dari lama, tak cariin sesuai namanya ini terus tak aku rasa sempat nggak saya baru bikin LAP-nya, tolong editkan video. Cuman anak diedit, tak kasih waktu cuman sehari itu selesai. Seperti itu. Berarti tim efektifnya jalan Pak ya? Jalan. Oke, baik. Saya di UPT saya punya tim medsos soalnya. Tim medsos. Itu yang saya ini. Ya. Oh, jadi sudah istilahnya promosi, penting Pak. Udah ada bahannya, ya monggo mau dibuat nanti apa gaduh-gaduh. Kalau di Sprindak kan cingur atau apa ya. Di masing-masing UPT kan ada ini Pak, ada tim medsos. Itu juga ada semacam kayak lomba itu. Kemarin di Barong UPT saya juara 2, 3, 4. Jadi, wah, alhamdulillah ya Pak. Iya. Jadi
dari sisi PKP terutama tadi tim efektif tadi ya, ada tim terutama udah ada tim medsos sih aman ya, aman ya. Baik. Kemudian terakhir nih Bu Rosa terakhir tadi, Bu Isti sudah, Pak Wisnu sudah, Bu Rosa terakhir nih. Karena kayaknya durasi kita udah mau habis ini. Bu Rosa apa yang mau disampaikan kaitan dengan apa ya? Kesimpulan lah, kenangan dan inspirasi PKP Sleman nih seperti apa? Semoga silaturahmi tetap terjaga ya Pak Wisnu, Mbak Isti dan teman-teman yang lain. Terus semoga grup kita hidup nih, grup WA, karena biasanya kalau udah lulus udah berapa minggu gitu udah mati. Iya, udah nggak ada say hello nggak hidup, sudah nggak ada rohnya, hening gitu ya, hening gitu. Nanti biasanya hidup kalau ada yang putranya menikah gitu atau apa gitu. Semoga beritanya bahagia semuanya. Amin. Gitu. Dan kita semuanya sehat. Amin. Gitu. Malah ada salah satu teman itu yang kemarin ya Mas Wisnu pas apel itu, oke, kita lanjut PKA gitu. Ya kan Mas? Iya tuh see you on the top ya. Nah, nanti udah ketemu lagi ya. Tentu harapannya kita bisa kembali. Semoga melangkah sampai ya semuanya lah gitu semuanya ya. ya, Nanti kita nggak tahu saya kan. Guru Purna Pak. Berapa 10 tahun lagi kan Pak? Oh masih lama. Maunya. Iya baik. Jadi saya rasa senang sekali hari ini kita bisa ya cerdik lah cerita diklat, bicara tentang kenangan dan inspirasi. Harapannya sih Sobat Cerdik apa yang kita bicarakan tadi nggak perlu kita simpulkan ya. Kesimpulannya mungkin bagi teman-teman yang nonton, semoga kenangan dan inspirasi dalam konteks di PKP ini benar-benar tadi tidak hanya pada saat pelatihan, tetapi yang paling penting menjadi kenangan bagi kita bersama, terutama di PKP 3, dan kemudian bisa membangun jejaring kolaborasi untuk sama-sama memajukan Sleman tentunya lebih khusus ya, dan berdampak buat Indonesia. Mungkin itu dari saya. Sekali lagi terima kasih, tepuk tangan dulu buat kita semua. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau misalnya ada hal yang kurang berkenan ya. Kita akhiri ya. Kita akhiri. Oke, demikian Sobat Cerdik, proses apa ini kita sebut gaduh-gaduh kita. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Kita akhiri. Salam cerdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.